Selamat pagi semua anak-anak sekolah minggu. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita kembali ibadah walaupun lewat online. Tetap anak-anak setia berbakti kepada Tuhan ya. Anak-anak sudah mandi semua? Sudah. Ayo kita akan nyanyikan pujian Mari Masuk. Semua bangkit berdiri ya, nggak ada yang main-main lagi, semua nyanyi dengan bagus ya, dengan baik ya. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang sekarang. Kita semua angkat tangan, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, dalam hatiku, dalam hatiku ya Yesus. Semua tutup mata, tangan dilipat di dada. Kita akan berdoa, ikutin Oma ya. Mari masuk Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami mau berbakti kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami, dan juga puji-pujian yang akan kami nyanyikan menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa, kegelapan, roh main-main, tidak sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan, mendengar firman-Mu, kami akan usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Ayo kita mau memuji Tuhan. Silakan duduk anak-anak ya. Semua sudah siap memuji Tuhan? Ayo kita akan nyanyikan soteria. Semua tahu ya nyanyian soteria? Semua tutup
saat bertemu Yesus mempelai priaku, ku terima dengan hatiku sukacita, pengajaran mempelai Alkitab. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Ayo dengan semangat. Hari ini hari yang indah buat Saat bertemu Yesus mempelai priaku, ku terima dengan hati penuh sukacita, pengajaran mempelai Alkitab. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggung. Ayo kita akan nyanyikan pujian Ebenezer. Semua bangkit berdiri anak-anak dengan gerakan ya. Semua bangkit berdiri. Pakai gerakan semua ya anak-anak. Ebenezer. Teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Teruslah berseru padanya, anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti berikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. puji Tuhan. Jadi Ebenezer sampai sekarang Tuhan menolong kita. Masih suka ditolong Tuhan? Puji Tuhan ya. Tuhan masih memberikan pertolongan bagi kita. Ayo kita akan nyanyikan pujian kasihnya seperti sungai.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku, firman-Nya, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Firman-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. puji Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, damainya, firman-Nya, dan berkat-Nya mengalir di hati kita. Puji Tuhan anak-anak. Ayo sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan seperti Samuel kecil ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirmanlah, semua dengan sungguh-sungguh. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Ya semua nyanyi, yang taat dengar-dengaran. Anak-anak sekolah minggu semua tutup mata, lipat tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di mana kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau seperti Samuel, dari kecil sudah taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, bahkan sampai mati pun dia tetap mengikut Engkau. Biarlah kehidupan kami anak-anak sekolah minggu seperti Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran, taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Biarlah anak-anak ini mau dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Biarlah mereka mengerti akan firman Tuhan.
kuasa roh jahat yang mau mengganggu pikiran kami, hati kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami, di dalam tanah hati yang baik, sehingga kami menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, minggu yang lalu siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu firman Tuhan tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Orang buta. Ayo, orang buta. Siapa namanya? Siapa namanya? Oh, bisa Nesa. Bartemius. Mepin tahu nggak? Tapi tahu. Oh, Bartemius yang buta. Disembuhkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Dia ini kerjanya apa? Sebagai apa? Apa? Mepin? Pengemis minta-minta. Ya, matanya buta, tinggal di Yeriko. Setelah disembuhkan oleh Tuhan, dia akhirnya ikut Tuhan. Nah, ya, jadi anak-anak, nah, ini bertemu orang buta, bertemu Yesus, sehingga akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Asalnya buta jadi melihat. Nah, sekarang sebaliknya, ya anak-anak, orang yang melek, yang nggak buta, bertemu dengan Tuhan malahan jadi buta. Nah, mau dengar ceritanya? Nah, iya Oma lupa pengumuman. Ambil apa? Pulpen. Udah ya? Udah siap anak-anak? Pulpen dan buku dicatat. Yang bisa baca, yang sudah besar, catat khotbahnya, ceritanya ya. Kemudian kalau yang kecil yang belum bisa baca, orang tuanya bimbing dengan orang tuanya ya. Nah, kemudian kalau sudah dicatat nanti kirim ke WA ke Tante Juli ya. Nah, siapa yang suka mengirim catatan khotbah, anak-anak dapat hadiah. Sebentar lagi mau Natal. Mau hadiah anak-anak? Oh, mau. Yang suka mengirim catatan firman Tuhan lewat WA, nah yang setia dikasih 2 hadiah ya. Begitu juga nanti kalau anak-anak setia mengikuti ibadah online ini, anak-anak pun dikasih nilai yang bagus di sekolah ya. Kalau nggak ngikutin ibadah, gimana mau ngasih nilainya? Ya berarti anak-anak nggak ibadah ya. Nah, itu sebabnya ikutin selalu setiap minggu pagi ya. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhannya adalah siapa mendapatkan Tuhan mendapatkan hidup. Kita baca di dalam Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Amsal pasal 8 ayat 35 sampai 36. Ya, Oma bacakan semua, ikutin ya, yang punya kitab di rumah, anak-anak bisa dibaca ya. Ayat 35-nya. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Jadi karena siapa mendapatkan Tuhan mendapatkan hidup ya. Tetapi semua orang yang membenci Tuhan mencintai maut. Maut itu apa? Kematian binasa. Itu sebabnya jangan membenci ya. Membenci Tuhan bahaya. Nah ya anak-anak, ini yang akan Oma ceritakan tentang seorang yang membenci Tuhan. Tapi Tuhan itu baik ya. Walaupun orang itu membenci, tapi akhirnya Tuhan menyelamatkan dia dan menjadikan orang yang dipakai oleh
Tuhan. Tentu anak-anak tahu siapa coba? Ayo, tahu nggak? Tahu nggak siapa? Rasul nih, Rasul yang ke-13 siapa? Ada yang tahu? Oh, Saulus ya. Nah, Saulus ini orang yang awalnya membenci Tuhan, tetapi akhirnya dia mengenal Tuhan dan akhirnya diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan ya. Pada waktu itu anak-anak ya, pada zaman rasul-rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya, rasul-rasul disuruh di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, dan 120 orang murid dan rasul ini ya, murid Tuhan Yesus dan 12 rasul ini mereka tekun berdoa menantikan Roh Kudus, sehingga akhirnya Tuhan kirimkan pada hari yang ke-10 dikirim ya Roh Kudus ya. 40 hari Tuhan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya, setelah itu setelah 40 hari dia naik ke surga, dan 40 hari dan setelah itu 10 hari murid-murid di loteng Yerusalem mereka itu berdoa dan akhirnya mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah ya, oleh Roh Kudus, sehingga ya murid-murid ini dia awalnya dia penakut, tetapi akhirnya dia berani, bahkan mereka berani mati untuk Tuhan ya. Terjadilah mujizat-mujizat kesembuhan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan ya. Wah, terjadi sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sekali khotbah Petrus membawa jiwa orang percaya 3.000 orang ya, sekali khotbah. Begitu juga dua kali khotbah 5.000 orang. Wah, hebat ya. Nah, hebat karena Tuhan. Nah, setelah itu pada waktu itu ada yang bernama Stefanus. Stefanus ini wah hebat. Dia sampai dia berani mati karena memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Akhirnya dia dirajam ya oleh orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, dirajam. Dan pada waktu dirajam ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini sangat senang melihat Stefanus dibunuh, dirajam oleh batu. Nah, sehingga pada waktu itu Saulus ini wah makin gencar lagi anak-anak, makin gencar lagi untuk membinasakan orang pengikut Tuhan, atau kalau ini orang-orang Kristen ya. Mereka siapa yang orang Kristen ditangkap lalu masukkan ke dalam penjara, bahkan ada yang dibunuh, baik laki baik perempuan. Nah ya, kita akan baca coba dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Saulus bertobat judulnya ya anak-anak ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, coba lihat, ada gambarnya coba anak-anak lihat. Ada gambarnya, dia ada gambarnya coba ya. Tolong di ini gambarnya. Nah, jadi Saulus ini dengan berkobar-kobar dia datang kepada imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Coba lihat tuh gambarnya, anak-anak sekolah minggu lihat. Majelis di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Saulus ini ya, dia dengan berkobar-kobar hatinya untuk membawa orang-orang pengikut Tuhan. Nah, ditangkap orang-orang ini. Nah,
Kemudian ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Coba ada gambarnya, coba ya. Tiba-tiba ada cahaya memancar ya. Jadi Paulus ini dengan surat dari siapa? Imam besar ya. Dari imam besar dan majelis Yahudi untuk pergi ke Damsyik. Sebab di Damsyik ini banyak juga orang-orang pengikut Tuhan ya, orang-orang Kristen ya, sehingga dia pergi dengan surat kuasa. Nah, tiba-tiba waktu dalam perjalanannya dengan teman-temannya yang membenci Tuhan ini, ya tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu setelah itu cahaya kemuliaan Tuhan ya. Nah, kemudian melihat itu dia langsung rebah. Ayat yang keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ternyata ada suara katanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapa itu suaranya? Anak-anak tahu nggak suara siapa itu? Ternyata suara Tuhan Yesus. Yesus kan udah di sorga ya. Nah, kemudian jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Mendengar itu, si Paulus ini yang benci kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Lalu waktu itu Paulus ini, tetapi waktu itu dia bangun. Kata Tuhan, bangunlah dan pergilah, ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuh, ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya, ya, teman-temannya ini mendengar suara tapi tidak melihat ada orang. Ya, tidak melihat ada orang. Ya. Nah, kemudian coba ayatnya yang ke-7. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga. Saulus bangun dan berdiri, ayat 8. Lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi Paulus ini matanya apa? Tidak bisa melihat, alias buta. Wah, kalau buta bagaimana anak-anak? Dia bangun, ternyata kok mata saya kok gelap ya, gak kelihatan apa-apa. Lalu akhirnya dituntunlah oleh teman-teman Paulus ya, menuntun dia masuk ke Damsyik ya. Selama 3 hari Paulus ini tidak makan dan minum, alias puasa. Ya, jadi setelah perjumpaan dengan Tuhan, Paulus ini langsung bertobat. Ya, berjumpa dengan Tuhan langsung bertobat, percaya Yesus ya. Lalu dia pun mendengar perkataan Yesus ya. Jadi Paulus ini pergi ke Damsyik kepada seorang yang bernama di rumahnya Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama di rumahnya Yudas. Dia pergi ke rumahnya Yudas, bukan Yudas Iskariot ya. Nah, dia pergi ke sana, ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Nah, ya, jadi tinggal di rumahnya Yudas. Nah, setelah itu anak-anak, di Damsyik ini ada seorang yang bernama Ananias.
Ya, Ananias ini adalah seorang pengikut Tuhan. Dia waktu itu coba ditayangkan ada gambarnya. Nah, Ananias ya. Dan dalam suatu penglihatan ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Ini penglihatan Paulus ya, waktu itu dia sedang berdoa. Waktu itu Ananias pun Tuhan menyuruh Ananias kepada Saulus, tapi Ananias takut ya karena kejahatannya Paulus ini. Sebab banyak orang yang dibunuh oleh Saulus ini. Ya, jadi Saulus ini terkenal dengan kejahatannya waktu sebelum bertemu dengan Tuhan. Nah, anak-anak ya, perhatikan semua. Ya. Jadi Ananias nggak mau, Tuhan, aku takut. Dia ini ke sini untuk membunuh orang-orang yang mengenal Engkau. Sebab dia mendapatkan surat kuasa dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jadi Ananias ini orangnya penurut, ya, taat, dengaran kepada firman Tuhan. Walaupun dia takut, tetapi dia beserta Tuhan, dia tidak takut. Sebab Tuhan mengatakan bahwa orang ini sudah bertobat. Nah, lalu akhirnya Ananias ini pergi ke rumahnya siapa tadi? Yudas. Nah, kemudian lalu dia Ananias ini bertemu dengan Saulus. Lalu dia berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi setelah ditumpangkan tangan dalam nama Yesus, Saulus ini akhirnya matanya bisa melek lagi. Sekarang sudah enggak buta lagi, bisa matanya meleknya. Setelah itu lalu ia bangun dan akhirnya langsung dia dibaptis. Dan setelah dibaptis dia pulih kekuatannya. Ya, dia makan. Yang tadi kan berapa hari? 3 hari dia berpuasa. Nah, anak-anak ini anak-anak perhatikan semua. Waktu Saulus ini akhirnya namanya diganti jadi Paulus. Setelah bertobat dia namanya jadi Paulus. Nah, dari cerita ini anak-anak ya, kita ambil suatu pelajaran ya. Jadi mengikut Tuhan juga banyak tantangan ya, banyak tantangan dari teman-teman setelah mengikut Tuhan. Mungkin orang-orang yang tidak suka kepada dia, teman-teman biasanya mengajak kita berbuat nakal. Siapa yang nakal di sini? Masih ada yang nakal nggak? Enggak ya. Mungkin ada anak-anak bisa tergoda untuk berbuat untuk tidak beribadah. Udahlah, gak usah sekolah minggu. Udah di sini aja main game aja daripada sekolah minggu. Udah HP-nya untuk game aja lah. Gak usah sekolah minggu. Nah, ini ada teman-teman yang menggoda gitu. Nah, anak-anak harus kuat ya. Seperti Saulus ini setelah dia bertobat, dia meninggalkan hidup yang lama. Perbuatan yang jahatnya dia tinggalkan semua. Bahkan dia akhirnya menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan lewat
penginjilan ya, lewat berita yang diberitakan oleh Paulus. Nah, anak-anak ya, jadi akhirnya Paulus ini menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang dibaharui oleh Tuhan. Bahkan dia pun mau mati untuk Tuhan. Ya, matinya Paulus ini digorok anak-anak. Nah, ya dulu suka membunuh, sekarang dia mau apa? Mau berkorban untuk Tuhan. Nah, anak-anak, jadi ini pelajaran ya. Jadi anak-anak setelah mengikut Tuhan, anak-anak harus jadi anak yang baik. Coba ada gambarnya. Ini lihat, gambarnya ada gambar yang baik, ada gambar yang kurang baik. Anak-anak, coba ada berapa gambar? Coba lihat, nih. Coba. Ada gambarnya? Nah, perbuatan, coba anak-anak. Yang pertama itu yang bawa sapu sama apa? Pel, itu perbuatan baik atau jahat? Baik, dia mau membantu orang tua. Yang kedua itu apa? Bawa apa itu anak-anak? Es ya. Suka membagi. Kalau esnya 2, temennya nggak punya, kasih. Suka membagi ya, jangan kikir ya. Kemudian yang ketiga itu apa sih? Apa coba? Kelihatan nggak? Coba Oma lihat ya. Nggak kelihatan di sini. Itu apa? Kakak Jess apa? Lihat. Hah? Oh, baca buku, belajar. Itu perbuatan baik atau jahat? Nggak baik. Baik. Kemudian yang itu, nah main-main apa? Air nih. Tembak-tembakan itu bagus gak? Gak bagus. Terus yang ke atasnya itu sedang apa itu? Sedang ngambil apa? Mencuri, bagus atau enggak? Jelek ya. Nah, harus tinggalkan yang jelek, yang baik. Kita menjadi anak-anak yang baik sekarang ya. Terus yang ke-6, apa itu? Lagi apa? Lagi berantem. Boleh nggak berantem? Nah, boleh ya. Kemudian yang ke-7, wah lagi jambak-jambakan. Ini ya baik atau jahat? Jahat, nggak boleh ya, nggak boleh gelut, jambak-jambakan sama temennya ya, sama adiknya, sama kakaknya. Gini-gini itu perbuatan yang baik, kita harus tinggalkan itu. Kemudian itu perbuatan yang jahat. Terus ada lagi mainan, rebutan. Dengan adiknya, dengan kakaknya, rebut-rebutan itu. Baik atau nggak baik? Nggak baik. Nah, itu harus kita tinggalkan. Jadi anak yang baik ya. Seperti Paulus ini, setelah dia kenal Tuhan, dia bertobat dengan sungguh ya. Jadi Paulus ini dikenal seorang yang baik ya, baik. Nah, jadi anak-anak juga harus menjadi anak yang baik setelah mengenal Tuhan. Setelah anak-anak jadi anak Tuhan ya. Nanti anak-anak dilihat, kok anak Tuhan seperti itu. Nah, jadi jangan nakal lagi ya. Siapa yang nggak mau nakal lagi? Nggak mau nakal lagi ya. Mau denger-dengeran. Kalau lagi dengar firman Tuhan nggak boleh main-main. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi Tuhan senang ya. Mau Tuhannya senang nggak? Ya, jadi anak yang baik, jangan jadi anak yang nakal. Nakal itu dosa nggak? Dosa, nggak boleh. Bohong itu dosa nggak? Dosa ya. Jadi anak yang baik ya. Mau anak-anak semua? Ayo ya. Ayat hafalannya adalah Amsal 8 ayatnya yang ke-35. Itu ayat hafalannya anak-anak, nanti di rumah dihafalkan dan nanti bisa dikasih ke Tante Juli ya. Ayo kita akan nyanyikan
pujian, hidupku berharga bagi Allah. Nah, kita sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Hidup kita berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Kau berikan kasih-Nya bagi kita, Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terkulai, Dia akan dipadamkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Yuk kita sama-sama tutup mata, lipat tangan anak-anak, kita akan berdoa. Semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar tertanam di dalam hati kami, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh di dalam kami bertobat, Tuhan, berbalik kepada Engkau seperti Paulus atau Saulus ini yang sungguh-sungguh dalam pertobatannya, sehingga menjadi orang yang bertobat dan mengikut Tuhan dengan sempurna, sebab Dia pun akhirnya memberitakan kabar baik ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, termasuk kami bangsa kafir, oleh karena pemberitaan Paulus, sehingga kami boleh mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami supaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa roh jahat yang mengganggu kehidupan kami, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami menjadi anak-anak yang baik, yang sungguh-sungguh mau bertobat kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak sekolah minggu semua, berikan kepada mereka kesetiaan di dalam mengiring Engkau. Begitu juga anak-anak ini setia berbakti kepada Engkau juga. Tuhan lindungi, jagai mereka dari COVID-19. Biarlah mereka jangan satu pun terpapar terkena, Tuhan. Kami serahkan, biarlah Engkau menjadi perlindungan, pemelihara bagi mereka. Terima kasih, berkati mereka, berkati sekolah mereka. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa. Biarlah berkat ini Tuhan ulurkan semua kepada anak-anak sekolah minggu semua. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati orang tua mereka, baik juga usaha pekerjaan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba peraskan doa ini, haleluya, amin.